Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Alam Puja Kusuma, NIM 1916010044, jurusan Ekonomi Syariah, kelas XAB, mata kuliah Syarah Hadis Ekonomi. Dosen pengampu Ustadz Dedi Afdal LCMUD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang al-ijarah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian al-ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru, yang arti menurut bahasanya ialah al-iwad, yang artinya ganti dan upah. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan, ijarah menurut bahasa yaitu bai al-manfaah, yang berarti jual beli manfaat. Adapun menurut istilah para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan ijarah. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, yang artinya ijarah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Yang kedua, menurut Malikiyah, yang artinya ijarah adalah nama bagai akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Dasar hukum al-ijarah. Yang pertama, Al-Quran. Dalam surat At-Talaq ayat 6 yang artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan yang kedua, As-Sunnah, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu, Nabi SAW berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. Macam-macam al-ijarah. Yang pertama, ijarah ala al-manfi, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat atau benda. Seperti contoh menyewakan mobil atau kendaraan, menyewakan rumah dan lain-lain. Yang perlu diperintahkan adalah tidak boleh menjadikan objek sebagai tempat yang manfaatnya dilarang oleh syara. Yang kedua, ijarah ala al-amal ijarah, yaitu ijarah objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan. Contohnya adalah penjahit atau jasa insinyur dalam pembangunan dan lain-lain. Dan tentunya manfaat yang diberikan tidak keluar atau dilarang oleh syara. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah dengan upah mengupah. Al-ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, ajir kas pekerjaan khusus, pekerjaan atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditentukan. Contohnya pembantu rumah tangga menyusui anak seperti zaman Rasulullah. Yang kedua, ajir mustara, orang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terkait oleh tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan penyerahan dirinya terhadap pihak lain. Contohnya insinyur atau pengacara. Rukun al-ijarah dan syarat-syaratnya. Yang pertama, dua orang yang berakad atau akid, yaitu muajir atau orang yang menyewakan atau orang yang memberi upah, dan mustajir, orang yang menyewa sesuatu atau menerima upah. Yang kedua, sighah atau ijab dan kabul. Yang ketiga, sewa atau imbalan. Dan yang keempat, manfaat. Adapun syarat-syarat ijarah sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berkaitan dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, diisyaratkan telah balik dan berakal. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa kedua orang tersebut tidak harus mencapai usia balik, hanya penyesahannya perlu persetujuan walinya. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad ijarah. Yang ketiga, manfaat yang menjadi objek al-ijarah harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Upah untuk jasa yang berkaitan dengan ibadah. Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan seperti salat, saum, haji, dan membaca Al-Quran dipersilahkan kebolehannya oleh para ulama karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Beberapa pendapat ulama mazhab tentang upah dalam ibadah. Yang pertama, Imam Abu Hanafiyah dan Ahmad melarang pengambilan upah dari tilawat Al-Quran dan mengajarkannya bila kaitan pembacaan dan pengajarannya dengan taat atau ibadah.
Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran Al-Quran, azan, dan badal haji. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ibnu Hazm, membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Quran dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan yang diketahui pula. Yang ketiga, menurut mazhab Hambali, bahwa pengambilan upah dan pekerjaan azan, qamat, mengerjakan Al-Quran, fikih, hadis, badal haji, dan saum qada adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Yang keempat, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk kepada masahalih seperti mengajarkan Al-Quran, hadis, fikih, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada takarub seperti membaca Al-Quran, salat, dan ibadah lainnya. Pembayaran upah dan sewa. Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanafiyah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Tanggung jawab orang yang digaji dan atau upah. Pada dasarnya, semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok atau serikat harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya, apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak. Jika tidak, maka tidak perlu diminta penggantinya. Dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggungjawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya yang disepakati kedua belah pihak. Menyewakan barang sewaan. Mustajir dibolehkan menyewa lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau. Ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewa untuk membajak sawah. Kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul mustajir kedua, maka kerbau itu pun harus diganti untuk membajak pula. Harga penyewa yang kedua ini boleh lebih besar, lebih kecil, atau sama. Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang atau mujir, dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat kelalaian mustajir. Bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian mustajir, maka yang bertanggung jawab adalah mustajir itu sendiri. Misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang, dicuri karena disimpan bukan pada tempat yang aman. Mengembalikan barang sewaan. Jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap atau ikar, ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong. Jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya. Mazhab Hambali berpendapat bahwa ketika ijarah telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerah terimakannya, seperti barang titipan. Contoh al-ijarah dalam masyarakat. Yang pertama, sewa rumah, toko, dan semacamnya. Kedua, sewa tanah. Yang ketiga, sewa kendaraan. Berakhirnya al-ijarah. Ijarah berakhir karena sebab-sebab berikut. Yang pertama, menurut Hanafiyah, akad ijarah berakhir dengan meninggalkannya salah seorang dari dua orang yang berakad. Ijarah hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Yang kedua, akad ijarah berakhir dengan ikalah atau menarik kembali. Ijarah adalah akad muawadah. Di sini terjadi proses pemindahan benda dengan benda sehingga memungkinkan untuk ikalah, seperti pada akad jual beli. Yang ketiga, sesuatu yang disewakan hancur atau mati. Misalnya, hewan sewaan mati atau rumah sewaan hancur. Yang keempat, manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai kecuali ada uzur atau halangan. Apabila ijarah telah berakhir waktunya,
Penyewa wajib mengembalikan barang sewaan utuh seperti semula. Bila barang sewaan di bidang tanah pertanian yang ditanami dengan tanaman, boleh ditangguhkan sampai buahnya bisa dipetik dengan pembayaran yang sebanding dengan tanggung jawab yang diberikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.